Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kajian kami yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Campur oleh Generasi Z di Era Digital. Yang dimana di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, penggunaan bahasa campur seperti bahasa Indonesia, Inggris, dan Korea menjadi hal yang umum, terutama di kalangan generasi Z atau Gen Z. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena di satu sisi memperkaya ekspresi, namun di sisi lain juga berpotensi menggeser kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk itu, dalam presentasi ini kami akan memaparkan latar belakang, hasil analisis, dampak, serta rekomendasi strategis yang kami tawarkan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, izinkan kami memulai pemaparan materi kami. Dimulai dari abstrak yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Naval. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola, motivasi, dan implikasi penggunaan bahasa campur dalam interaksi sehari-hari remaja Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara semi terstruktur, dan observasi kurang lebih ke 30 remaja yang berusia 18-28 tahun di wilayah perkotaan, terutama di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gen Z sering membuat bahasa sendiri dan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dan bahasa daerah, dipengaruhi oleh media sosial, budaya pop, dan dinamika teman sebaya sebagai ajang untuk pengekspresian diri. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Gen Z atau generasi Z merupakan generasi yang lahir pada rentang tahun 2001 sampai 2010. Mereka merupakan generasi yang tumbuh bersamaan dengan teknologi digital dan globalisasi. Mereka cenderung menggunakan bahasa campur atau code switch atau code mixing, khususnya antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Korea, baik dalam komunikasi lisan maupun digital. Fenomena konten digital seperti TikTok, YouTube, film, musik, dan game memperkaya kosakata mereka, namun berpotensi memicu pergeseran kaidah bahasa Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Da Costa tahun 2024, fenomena ini terbentuk karena beberapa alasan. Yang pertama adalah mengikuti tren komunikasi. Yang kedua, memudahkan identifikasi dengan kelompok tertentu. Yang ketiga, menghindari kecenderungan kaku dalam berkomunikasi. Yang keempat, memperkuat posisi dan negosiasi dalam dunia bisnis internasional. Yang kelima, menjelaskan konsep yang sulit dipahami menggunakan bahasa lain. Dan yang keenam adalah meningkatkan kemampuan berbahasa bilingual pada lingkungan global. Dalam penelitian dilakukan oleh Wirya Jaya dan kawan-kawan pada tahun 2025, dalam penelitiannya mengatakan media sosial mendorong peningkatan bahasa informal, singkatan, dan simbol dalam komunikasi sehari-hari. Tren ini mengakibatkan penurunan kualitas penggunaan bahasa baku, terutama dalam konteks penggunaan bahasa formal dan dampak jangka panjangnya pada kemurnian bahasa Indonesia. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengetahui penyebab dan dampak penggunaan bahasa campur. Yang kedua, memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran generasi Z dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan membanggakannya di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi yang berpotensi menyebabkan pergeseran kaidah bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Bill Gates di tahun 2023, media sosial menjadi katalis utama dalam mendorong perubahan gaya berbahasa generasi Z atau Gen Z. Konten digital dalam bahasa asing yang tidak diimbangi dengan literasi bahasa nasional mengakibatkan terjadinya adopsi istilah asing yang secara langsung tanpa translasi. Tentunya akan menghasilkan dampak yang positif maupun negatif. Untuk positifnya, peningkatan kosakata.
Penggunaan bahasa campur memperkaya kosakata remaja dan memberikan ekspresi baru dalam komunikasi. Penguatan ikatan sosial, yaitu meningkatkan ikatan antara anggota komunitas dengan menggunakan bahasa yang sama. Selanjutnya, untuk dampak negatif, yaitu penurunan kualitas bahasa Indonesia baku. Penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, terutama dalam konteks formal seperti presentasi tugas atau laporan akademik. Kemudian pergeseran kaidah bahasa. Adopsi istilah asing tanpa penyesuaian dapat melemahkan struktur bahasa Indonesia dan mengurangi kepatuhan terhadap kaidah bahasa yang benar. Next. Selanjutnya, rekomendasi yang kami berikan yaitu adanya kampanye untuk meningkatkan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada generasi Z. Kemudian pemberian penghargaan untuk konten kreator, penulis, dan influencer yang menggunakan bahasa Indonesia baku di platform digitalnya. Dan yang terakhir adalah penguatan kurikulum bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Lanjut, untuk kesimpulan penelitian, jadi fenomena penggunaan bahasa campur oleh generasi Z, terutama pencampuran bahasa Indonesia dan Inggris, merupakan dampak langsung dari paparan budaya global dan dominasi media sosial sebagai ruang interaksi utama. Meskipun hal ini mencerminkan kemampuan adaptasi linguistik terhadap konteks global, kecenderungan ini juga mengaburkan batas antara pengguna bahasa dalam situasi informal dan formal. Akibatnya terjadi penurunan kesadaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah, khususnya dalam konteks akademik dan profesional. Untuk merespon hal tersebut, diperlukan strategi literasi bahasa yang tidak hanya bersifat instruksional di ruang kelas, tapi juga adaptif terhadap kebiasaan digital generasi muda. Kolaborasi antara institusi pendidikan dan platform digital menjadi langkah strategis untuk menjaga relevansi dan keberterimaan bahasa Indonesia baku. Namun karena pengamatan dalam penelitian ini terbatas pada platform tertentu, kajian lanjut dengan pendekatan lintas media dan demografi sangat disarankan agar hasilnya lebih komprehensif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.